Aku merasa takut dan malu. Gihu, ayah angkat, Chia Sin Leong mengerutkan alisnya, dan sikapnya sungguh-sungguh. Justeru hal inilah yang berbahaya, yaitu merasa dirimu bersalah sehingga engkau menjadi ketakutan dan malu. Mengapa engkau harus takut dan malu? Tianxin, pertanyaan itu tentu saja mencengangkan hati kedua orang muda itu. Tapi, Gihu, menurut wejangan Paman Hong San Wesio, hal itu amat berbahaya bagi kami. Paman Hong San Wesio telah memesan dengan sungguh-sungguh agar kami jangan bermain-main dengan diri sendiri sehingga mengeluarkan mani, bahkan menjaga agar jangan sampai mengeluarkan mani sama sekali, karena hal itu akan menghilangkan tenaga sakti dalam tubuh. Chia Sin Leong mengangguk-angguk, memang tidak terlalu keliru pernyataan bahwa hal itu akan melemahkan, akan tetapi bukan untuk seterusnya, tenaga sakti yang keluar itu akan dapat pulih kembali. Memang hal itu tidak baik. Akan tetapi yang lebih tidak baik lagi, yang lebih berbahaya lagi adalah perasaan takut dan malu itulah. Hal itu akan membuat engkau menjadi rendah diri, merasa berdosa, dan selalu merasa malu menentang pandang mata orang lain karena merasa seolah-olah orang-orang lain tahu belaka akan keadaan dirimu. Tidak, Tianxin, jangan engkau merasa takut dan malu. Hal yang seperti kau alami itu adalah hal yang lumrah, dan banyak dialami oleh para muda. Oleh karena itu tenangkan hatimu. Itu tidak merupakan hal yang terlalu hebat, tentu saja akan lebih baik kalau sampai tidak terjadi, dan kalau engkau lebih mencurahkan perhatian kepada pelajaran-pelajaranmu, baik pelajaran silat atau pelajaran sastra, mengisi waktu dengan hal-hal yang berharga, dan tidak terlalu membayang-bayangkan hal-hal yang dapat menimbulkan nafsu berahi, maka hal ini pun takkan terjadi, atau tidak sering mengganggumu. Bukan main lega rasa hati Tianxin mendengar keterangan ayah angkatnya itu. Akan tetapi dia pun merasa malu karena pendekar itu menyambung, betapapun juga, kalau hal itu terlalu sering terjadi, amat tidak baik bagi kemajuan latihan silatmu, dan juga hal itu menandakan suatu batin yang lemah. Memang harus diakui, hal seperti yang dialami oleh Tianxin itu, yaitu bermimpi dan menumpahkan mani di waktu tidur, banyak dialami oleh pemuda-pemuda yang menanjak dewasa. Bahkan perbuatan onani pun banyak dilakukan oleh pemuda-pemuda, untuk memperoleh kepuasan seksual, tanpa harus berhubungan dengan wanita, karena untuk hal itu mereka belum berani melakukannya, dan tidak mempunyai kesempatan untuk melakukannya. Tidak keliru pernyataan pendekar Chia Sin Leong bahwa rasa bersalah yang menimbulkan takut, dan malu itu akan menciptakan perasaan rendah diri, dan hal ini jauh lebih berbahaya daripada perbuatan onani itu sendiri. Oleh karena itu, bagi para pemuda yang merasa mempunyai penyakit ini, waspadalah. Buanglah jauh-jauh rasa rendah diri yang timbul dari penyesalan, rasa takut, dan malu dan rasa berdosa itu. Akan tetapi di samping itu harus waspada juga bahwa perbuatan itu adalah suatu perbuatan yang timbul dari kebiasaan yang sudah mencandu, dan bahwa perbuatan akibat kebiasaan itu memang amat tidak baik bagi kesehatan hati dan batin. Mendengar ucapan pendekar Chia Sin Leong, lenyaplah kekhawatiran Tianxin. Akan tetapi berbareng dengan terjadinya peristiwa itu, mulailah dia menjadi dewasa, dan perhatiannya terhadap gadis-gadis sebayanya pun semakin besar. Akan tetapi pemuda tanggung ini selalu dapat menahan nafsunya, sesuai dengan ajaran kebatinan yang diterimanya dari Hong San Wesio. Dengan demikian, rasa tertarik itu hanya dilampiaskan saja melalui kerling memikat dan senyum manis. Setiap kali dia bertemu dengan gadis-gadis dusun, tentu saja sikap Tianxin ini makin menarik para gadis itu, dan segera pemuda tampan yang mereka sebut Cheng Kongcu ini menjadi bahan percakapan mereka sehari-hari. Sikap Tianxin ini terbalik sama sekali dibandingkan dengan sikap Han Tiong yang pendiam, terbuka dan jujur. Pemuda ini alim bukan karena pengekangan batin, bukan karena paksaan, akan tetapi memang pikirannya bersih daripada bayangan-bayangan kesenangan berahi, seperti yang digambarkan dalam batin Tianxin. Pada suatu hari, lewat tengah hari yang panas, dua orang pemuda itu berjalan di dalam hutan. Tianxin memanggul seekor kijang yang berhasil mereka robohkan dalam perburuan itu. Tianxinlah yang membujuk-bujuk kakak angkatnya untuk berburu hari itu. Aku ingin sekali makan daging kijang, Tiongko, dan kau pun tahu, ayah ibu suka sekali makan daging kijang pula. Marilah temani aku berburu kijang. Dibujuk-bujuk akhirnya Han Tiong yang amat menyayang adik angkatnya itu pun setuju, dan hampir sehari penuh mereka berkeliaran di dalam hutan memburu kijang. Memang ada binatang-binatang hutan yang lain, akan tetapi karena dari rumah tadi mereka sudah mempunyai niat berburu kijang, maka mereka tidak mengganggu binatang-binatang lain,
Akhirnya, setelah lewat tengah hari, mereka melihat seekor kijang muda yang gemuk. Dengan ilmu berlari cepat, mereka mengejarnya dan akhirnya dapat merobohkan kijang itu dengan sambitan-sambitan batu. Mereka merasa lelah dan haus karena hari itu panas sekali. Ketika mereka melewati sebuah danau kecil yang airnya jernih, mereka berhenti, melempar bangkai kijang itu ke bawah sebatang pohon dan mereka lalu mencuci muka, tangan dan kaki sehingga terasa segar sekali. Rasa sejuk ini membuat mereka ingin mengasuh. Tempat ini sunyi, sejuk dan indah. Mari kita mengasuh sambil berlatih si Ulian, Sinte, kata Han Tiong. Adiknya setuju dan mereka berdua lalu duduk bersila di antara semak-semak di atas rumput yang hijau tebal. Bangkai kijang itu mereka simpan pula di atas cabang pohon agar jangan diganggu binatang buas. Di balik semak-semak di tepi danau itu mereka duduk bersila dan bersamadi, berdampingan dan Tian Xin duduk di dekat danau, kakak angkatnya di sebelah kirinya. Karena badan lelah, kemudian terasa segar terkena air dingin, dan tempat itu memang sejuk, dikipasi angin semilir, maka kedua orang muda itu dapat bersamadi dengan hening dan tentramnya, dan mereka sudah lupa akan waktu. Tanpa mereka sadari, mereka telah duduk berjam-jam sampai matahari mulai condong jauh ke barat, dan sinarnya tidak panas lagi. Juga mereka tidak tahu, tidak melihat dan tidak mendengar suara merdu beberapa orang gadis dusun yang berjalan sambil bercanda menuju ke danau itu, membawa pakaian kotor, dan para gadis itu mulai mencuci pakaian di tepi danau, di atas batu yang menonjol di danau itu sambil bercakap-cakap, karena dua orang itu bersamadi di balik semak-semak, dan karena biasanya tempat itu tidak pernah ada orangnya, maka empat orang gadis itu sama sekali tidak pernah tahu bahwa tak jauh dari mereka terdapat dua orang muda tengah bersamadi. Setelah selesai mencuci pakaian, empat orang gadis itu lalu menanggalkan pakaian mereka untuk dicuci pula, dan mereka lalu mandi dengan telanjang bulat karena mereka biasanya melakukan hal itu di tempat sunyi ini, tanpa ada yang pernah mengganggu mereka. Mereka mandi sambil bercanda, bersiram-siraman, tertawa-tawa dan bernyanyi-nyanyi. Semua suara itu tidak mengganggu Han Tiong yang masih tekun bersamadi, tidak nampak segaris kerut pun di wajahnya, karena dia tenggelam dalam keheningan yang syahdu. Akan tetapi, suara ketawa merdu gadis-gadis itu agaknya mampu menembus keheningan yang tadinya memang dapat membuat Tian Xin bersamadi dengan hening, dan pemuda itu kini mulai menggerakkan bola matanya, dan bola matanya pun mulai bergerak-gerak. Kini kesadarannya mendorong perhatian melalui telinganya, ditujukan ke arah suara itu dan jantungnya berdebar. Suara gadis-gadis tertawa-tawa dan bersenda gurau, dan suara percik air. Mendengar suara yang datang dari arah kanannya itu, perlahan-lahan mata kanannya dibuka, sedangkan mata kirinya masih tetap terpejam, dan mata kanan itu terbelalak. Ketika dia melihat dari balik semak-semak betapa di sebelah kanan, tak jauh dari tempat dia duduk, terdapat empat orang gadis dusun yang sedang bermain-main dalam air, sedang mandi dengan bertelanjang bulat. Wajah Tian Xin menjadi merah dan dia harus mengatur pernapasannya agar tidak terengah-engah. Dia membuka mata kiri melirik ke arah kakak angkatnya. Han Tiong masih bersamadi dengan hening dan tekun, sedikit pun tidak bergerak dengan pernapasan yang panjang dan halus. Cepat Tian Xin menutupkan lagi mata kirinya, dan kini hanya mata kanannya yang mengerling ke kanan, ke arah gadis-gadis yang sedang mandi itu. Jantungnya berdebar semakin keras, apalagi ketika dia melihat bahwa di antara mereka terdapat Cuing. Gadis ini merupakan kembang dusun di sebelah selatan Lembah Naga, seorang dara remaja yang manis sekali, dan sudah beberapa kali Tian Xin bertemu dengan dara manis ini yang menarik hatinya, lebih daripada dara-dara lainnya. Kalau biasanya di waktu bertemu dengan Cuing, dara itu sudah tampak manis, kini dalam keadaan tanpa pakaian sama sekali itu Cuing nampak lebih jelita lagi, dengan kulit tubuh yang putih kekuningan, dengan lekuk lengkung tubuh yang menggairahkan. Setelah mata kanan Tio Xin meliar ke arah tubuh empat orang dara itu, akhirnya pandang matanya berhenti dan terpesona kepada Cuing seorang, dan dia hampir tak dapat menahan mulutnya untuk berseru kecewa ketika empat orang dara itu menghentikan dan mengakhiri mandi mereka, dan setelah mengeringkan tubuh mereka lalu mengenakan pakaian bersih. Karena merasa kurang leluasa mengikuti gerakan-gerakan mereka, Tian Xin kini mendoyongkan tubuhnya dan menguak semak-semak agar dapat melihat lebih jelas lagi. Akan tetapi tiba-tiba seorang di antara empat gadis itu melihat gerakan ini. Mata dara itu terbelalak dan dia berseru, "Ada orang mengintai kita." Tiga orang kawannya cepat menengok ke arah tempat yang ditunjuk dara itu,
dan mereka semua melihat Tianxin, seperti 4 ekor kijang melihat harimau. 4 orang dara itu cepat-cepat menyambar pakaian dan cucian mereka, lalu melarikan diri pontang-panting dari tempat itu. Akan tetapi karena mereka sudah mengenal siapa pria yang tadi mengintai, sambil berlari mereka kadang-kadang menengok dan mereka tertawa-tawa dan menjerit-jerit penuh rasa geli, ngeri dan juga senang. Jeritan-jeritan ini menggugah Han Tiong dari samadinya. Dia membuka mata dan melihat betapa adik angkatnya masih bersila dengan anteng. Akan tetapi dari gerakan bola mata adiknya dia dapat menduga bahwa tentu adiknya itu terganggu pula oleh suara jeritan-jeritan tadi. Sinte, suara apakah yang menjerit tadi? Dan Han Tiong memandang ke arah suara yang masih terdengar lapa-lapat. Hei, suara apa? Aku tidak tahu. Ah, benar. Itu masih terdengar suaranya, seperti suara wanita tertawa, kata Tianxin. Pandai sekali dia bergaya seperti orang yang tidak tahu apa-apa. Ah, senja telah mulai tiba. Tak terasa kita sudah lama juga beristirahat. Mari kita pulang, kata Han Tiong, tidak mempedulikan lagi suara ketawa itu. Adik angkatnya mengangguk sunyi, mengambil bangkai kijang dan pulanglah 2 orang muda itu. Akan tetapi di luar tahu Han Tiong, adik angkatnya berjalan memanggul bangkai kijang sambil melamun, mengenangkan kembali penglihatan yang membuat jantungnya masih tetap berdebar. Dan tiap kali dia membayangkan Cuing, dia tersenyum sendiri. Semenjak terjadinya peristiwa itu, mulailah Tianxin mendekati Cuing yang semakin menarik hatinya itu. Dara dusun itu kelihatan manja, dan kelihatan seperti jinak-jinak merpati. Kalau didekati menjauh malu-malu, dan kalau dari jauh mengerling dan senyum-senyum memikat. Melihat keadaan 2 orang muda remaja ini, teman-teman mereka, yaitu para pemuda dan gadis dusun seringkali menggoda mereka. Cuing digoda teman-temannya, dan hal ini semakin menambah rasa cinta yang tumbuh di hatinya terhadap pemuda yang menjadi idaman semua gadis di sekitar lembah naga itu. Di dalam hatinya timbul semacam kebanggaan besar karena bukankah Tianxin terkenal sebagai pemuda perkasa, murid majikan istana lembah naga, bahkan masih keponakan pula, dan juga putra angkat, dan bukankah pemuda ini terkenal amat tampan, gagah dan memikat hati setiap orang wanita. Sebaliknya, Dara yang malu-malu dan manja seperti merpati ini, makin lama makin mempesona hati Tianxin sehingga timbullah rasa cinta asmara dalam hatinya. Cinta pertama seorang pemuda yang pada waktu itu baru berusia 16 tahun. Be Cuing adalah seorang gadis yang manis, kembang dusunnya dan keadaannya lebih mampu dibandingkan dengan keluarga gadis-gadis lain, karena dia adalah anak tunggal dari Be Soan yang dianggap sebagai pemuka atau kepala dari dusun kecil itu. Be Soan ini lebih berpengalaman daripada para penghuni dusun. Selain mengenal huruf juga sudah banyak merantau keluar daerah, pandai bertani dan pandai pula mengatur kerukunan dusun kecil itu. Keadaannya pun lebih mampu daripada para petani lain. Dara ini sendiri maklum bahwa dirinya sudah tidak bebas. Sejak kecil telah ditunangkan oleh ayahnya dengan pria lain. Akan tetapi karena dia belum pernah melihat tunangannya itu, maka hal itu seolah-olah sudah dilupakannya. Apalagi ketika dia bertemu dengan Tianxin, dan melihat mata pemuda itu yang penuh kagum dan kemesraan jika ditujukan kepadanya. Dara berusia 16 tahun ini dengan sepenuhnya jatuh hati kepada Tianxin. Akan tetapi sebagai seorang gadis dusun, dia malu-malu dan setiap kali bertemu dengan Tianxin, dia tak berani langsung memandang. Hal ini terasa lebih lagi setelah semua teman menggodanya sebagai kekasih Tianxin. Ada rasa malu, rasa bangga, rasa girang yang dicobanya untuk ditutupi dengan muka cemberut marah tapi bibir tersungging senyuman apabila teman-temannya menggodanya. Karena rasa malu pulalah maka kedua pihak hampir tidak berani saling pandang, apalagi saling bertanya kalau ada orang-orang lain. Tianxin sendiri karena masih hijau maka rasa malu membuat dia yang biasanya pandai bicara itu menjadi pendiam apabila bertemu gadis itu di depan banyak orang. Sudah beberapa kali Tianxin berusaha untuk dapat bicara berdua saja dengan Cuing. Akan tetapi gadis itu tidak pernah bersendirian, selalu ada temannya sehingga sukarlah baginya untuk dapat bicara berdua. Karena sudah tidak dapat menahan dorongan hatinya, maka Tianxin menjadi nekat dan pada suatu hari, ketika Cuing dan beberapa orang temannya pagi-pagi pergi ke danau kecil untuk mencuci pakaian, diam-diam Tianxin membayangi mereka. Dari tempat sembunyinya dia mengintai ketika mereka mencuci pakaian dan mandi. Dengan hati-hati sekali sehingga sekali ini tidak ada seorang pun di antara mereka yang dapat melihatnya. Jangan sampai ada orang laki-laki yang mengintai kita lagi. Terdengar seorang di antara gadis-gadis itu berkata sambil terkekeh genit.
Mendengar ini, semua gadis cepat-cepat menutupi tubuh sedapatnya dengan kedua tangan dan mata mereka yang bening itu terbelalak memandang ke kanan kiri. Mereka tersenyum geli ketika melihat bahwa tempat itu sunyi saja. Chu Yingxi lebih senang dilihat kalau yang melihat itu si dia. Ih, jorok kau, bukan aku saja yang terlihat, akan tetapi kalian bertiga juga, bantah Chu Ying dan wajahnya berubah merah sekali. Mana bisa, aku berani bertaruh pandang matanya hanya ditujukan kepada Chu Ying seorang, mana yang lain-lain kelihatan. Goda seorang dara yang mempunyai sebuah tahi lalat besar di punggungnya. Chu Ying, kapan sih engkau menikah dengan Cheng Kongcu? Goda pula seorang lain. Mendengar pertanyaan yang sifatnya kelakar akan tetapi setengah serius itu, alis yang kecil hitam melengkung itu berkerut. Pertanyaan macam apa yang kau katakan ini? Mana dia mau dengan gadis dusun macam aku? Pula, mana ada pihak perempuan bicara tentang perjodohan? Siapa tidak tahu bahwa dia sudah tergila-gila kepadamu, dan engkau tergila-gila kepadanya? Siapa sih yang tidak tergila-gila kepada Kongcu itu? Mendengar kelakar teman-temannya, Chu Ying berkata, "Sudahlah, mari kita naik. Aku akan pulang." Gadis-gadis itu sambil tertawa-tawa, lalu mengenakan pakaian bersih. Wajah mereka nampak segar kemerahan setelah mandi air yang dingin itu. Terutama sekali, dalam pandangan Tianxin, wajah Chu Ying nampak seperti sekuntum bunga mawar hutan yang amat indah permai. Ketika 4 orang gadis itu sedang berjalan sambil bercakap-cakap dan tertawa-tawa di dalam hutan menuju ke dusun mereka, tiba-tiba Tianxin muncul dari balik sebatang pohon besar, dan dengan suara gemetar karena tegang dia memandang kepada 4 orang itu dan berkata, "Nona Chu Ying, aku ingin bicara denganmu." 4 orang gadis itu tadi terbelalak dan tercengang, kaget melihat munculnya pemuda yang tadi menjadi bahan percakapan mereka itu secara tiba-tiba dari belakang pohon. Kini mendengar ucapannya, Chu Ying menundukkan mukanya yang berubah merah sekali, sedangkan 3 orang temannya tersenyum-senyum. Seorang di antara mereka lalu mengambil keranjang pakaian dari tangan Chu Ying sambil berkata, "Aku pergi dulu ya." 3 orang gadis itu terkekeh-kekeh dan berlari-lari kecil, meninggalkan Chu Ying sambil membawakan cuciannya. Chu Ying tadinya menunduk malu, akan tetapi melihat teman-temannya lari, dia pun lalu melarikan diri. "Nona Chu Ying," akan tetapi panggilan itu agaknya membuat Chu Ying merasa semakin malu, dan dia mempercepat larinya. Akan tetapi, saking gugupnya, kakinya tersandung, dan dia tentu sudah jatuh tertelungkup kalau saja Tianxin tidak cepat-cepat menyambar pergelangan tangan kirinya dengan tangan kanan. "Chu Ying, tunggulah sebentar, aku mau bicara denganmu," kata Tianxin, dan agaknya kelembutan lengan dalam pegangan tangan kanannya itu membuat dia lupa untuk melepaskannya. Chu Ying melihat dengan mata terbelalak kepada 3 orang temannya yang sudah lari jauh, dan suara mereka terkekeh genit masih terdengar sayup-sayup. Kemudian, merasa betapa tangan kirinya digenggam orang, dia mencoba untuk menariknya, akan tetapi tidak terlepas. Dia mengangkat muka memandang, 2 pasang mata bertemu agak lama. Kemudian Chu Ying cepat-cepat membuang muka ke samping sambil menunduk, mukanya merah sekali, dan tubuhnya menggigil, mulutnya menahan senyum, dan dia merasa malu sekali. "Chu Ying, mengapa kau lari dariku? Aku ingin bicara denganmu. Aku ingin mengatakan bahwa aku cinta padamu," kata Tianxin sambil masih memegangi pergelangan tangan kiri dara itu. Sukar bagi Tianxin untuk bicara, akan tetapi lebih sukar lagi bagi Chu Ying yang merasa betapa jantungnya berdegup keras sekali, membuat seluruh tubuhnya gemetar, dan kedua kakinya menggigil. Akan tetapi dia memaksa diri, "Kongcu, mana mungkin itu, Chu Ying, aku bersumpah, aku cinta padamu, kau raba jantungku ini." Dia membawa tangan itu menempel dadanya, akan tetapi karena malu Chu Ying berkata, "Kongcu, lepaskan aku." Aku malu, aku takut," bisiknya. "Chu Ying, mengapa mesti malu-malu kalau memang kita saling mencinta? Aku cinta padamu, dan aku tahu bahwa engkau pun cinta padaku. Bagaimana Kongcu tahu?" Dara itu mendesah lirih, sambil menundukkan mukanya yang sebentar pucat sebentar merah itu, dan kini, tanpa disadarinya sendiri, jari-jari tangannya membalas genggaman tangan Tianxin. "Tentu saja aku tahu, dari pandang matamu, dari senyummu. Aku takut." "Kongcu, takut apa? Takut kepada siapa? Ada aku di sini, siapa akan berani mengganggumu?" "Chu Ying, aku bersumpah, kalau ada yang berani mengganggu ujung rambutmu saja, aku akan mematahkan tangan orang yang mengganggumu itu." "Chu Ying, jangan kau merendahkan diri sebagai gadis dusun. Biar ada selaksa bidadari turun dari sorga,
aku akan tetap memilih engkau seorang. Jangan engkau menyaksikan cintaku terhadapmu, Cuing. Kau tadi bilang bahwa pihak perempuan tidak bicara tentang perjodohan. Nah, sekarang akulah yang bicara." Sepasang mata itu terbelalak memandang ke arah Tianxin. "Kongcu, jadi kau tadi, kembali engkau mengintai?" Wajah yang manis itu menjadi semakin merah. Tianxin tersenyum dan mengangguk. "Aku ingin sekali melihatmu, ingin sekali bertemu dan bicara denganmu." "Ih, kau nakal, Kongcu." Tadinya Cuing hendak marah. Akan tetapi aneh, begitu dia melihat wajah tampan itu tersenyum, semua kemarahannya lenyap begitu saja, dan jantungnya berdebar tegang. Tianxin sendiri merasakan jantungnya berdebar-debar, dan kedua tangannya gemetar ketika dia memegang kedua tangan darah itu. Mereka berdiri berhadapan, saling berpegang tangan, dan saling pandang. Tidak tahu apa yang harus dilakukan atau dikatakan. Hanya dua pasang mata mereka saja yang saling bicara dengan getaran-getaran sinar yang mesra. Bahkan bicara tanpa kata melalui pandang mata ini saja membuat Cuing tidak dapat bertahan terlalu lama, karena dia sudah merasa malu sekali. Maka dia pun lalu menundukkan mukanya. Suaranya gemetar ketika dia bicara, "Kongcu, aku mau pulang. Teman-teman sudah pulang, nanti ayah marah kepadaku. Mari, kuantar kau pulang, Cuing," kata pula Tianxin dengan suara yang sama pula gemetarnya. Mereka lalu berjalan sambil bergandeng tangan, dan merasa betapa indahnya pagi hari itu. Cahaya matahari pagi seperti menembus dada menyinari seluruh ruang hati mereka yang gembira. Kaki terasa ringan melangkah, tapi hati terasa berat berpisah. Setelah tiba di luar dusun tempat tinggal Cuing, Tianxin menarik kedua tangan gadis itu dalam genggamannya, didekatkan sampai menyentuh dadanya. Karena gerakan ini Cuing juga tertarik mendekat, dan kembali dua pasang mata saling pandang, agak berdekatan. "Cuing, aku cinta padamu. Katakanlah, apakah engkau juga cinta padaku?" Cuing tidak kuasa mengeluarkan suara, maka sebagai jawabannya dia hanya mengangguk lemah. Kemudian menarik kedua tangannya dari genggaman pemuda itu, dan lari memasuki dusun. Agaknya setelah dia terlepas dari pegangan pemuda itu, timbul keberaniannya, dan dia menoleh sambil tersenyum. "Kongcu, besok pagi-pagi aku ke danau." Lalu berlarilah dia dengan senyum masih menghias bibirnya yang merah. Tianxin juga tersenyum, mengikuti darah itu dengan pandang matanya. Melihat betapa manisnya gadis itu, kelihatan dari belakang ketika berlari kecil dengan sikap malu-malu. Mulai hari itu, resmilah di antara muda-mudi pedusunan di sekitar Lembah Naga bahwa Cuing adalah pacar Tianxin, dan semenjak hari itu, sering Tianxin mengadakan pertemuan berdua saja dengan Cuing, yaitu kalau Cuing memperoleh kesempatan pergi ke danau untuk mencuci pakaian atau mandi. Akan tetapi karena Tianxin sendiri adalah seorang pemuda berusia 17 tahun yang masih hijau, maka di dalam pertemuan itu mereka berdua hanya bercakap-cakap dengan lirih dan mesra, dan kemesraan yang terjadi di antara mereka hanya terbatas kepada saling sentuh dan saling genggam tangan saja. Akan tetapi, berahi merupakan pendorong yang kuat dan juga merupakan guru alamiah yang amat pandai. Apalagi Tianxin juga kadang-kadang mendengar percakapan dari teman-temannya apabila mereka bercanda dan mendengar tentang kemesraan antara suami istri. Oleh karena itu, sentuhan-sentuhan dan saling genggam tangan itu semakin lama dilanjutkan dengan pencurahan kemesraan yang semakin berani, dan akhirnya, pada suatu pagi ketika mereka mengadakan pertemuan berdua saja di dalam hutan, Tianxin merangkul leher Cuing dan mencium pipinya. Mula-mula Cuing terkejut, akan tetapi darah remajanya bergolak, dan beberapa kali pertemuan berikutnya, mereka sudah berani saling peluk dan saling berciuman dengan mesra dan dengan sepenuh kasih sayang. Mereka tidak tahu betapa ada sepasang mata yang mengintai mereka dari jauh, dengan sinar mata penuh iri hati. Itulah sinar mata dari seorang gadis lain, seorang teman baik Cuing, yang diam-diam jatuh cinta pula kepada Tianxin. Hal yang sama sekali tidak mengherankan, karena hampir semua gadis di pedusunan itu tergila-gila belaka kepada pemuda yang tampan, gagah dan ramah serta manis budi ini. Tianxin dan Cuing tidak tahu betapa gadis itu diam-diam pergi melapor kepada Paman B, yaitu ayah kandung Cuing. Keluarga ini memang sudah mendengar kabar angin tentang hubungan putri mereka dengan Cheng Kongcu. Akan tetapi karena mereka itu merasa hormat dan segan kepada keluarga penghuni istana Lembah Naga, mereka pura-pura tidak mendengar berita itu, dan mereka percaya bahwa hubungan itu hanyalah hubungan persahabatan belaka. Mengingat bahwa Cheng Tianxin adalah seorang pemuda yang sopan dan terhormat. Akan tetapi,
Ketika mendengar laporan gadis itu betapa puteri mereka mengadakan pertemuan berdua saja dengan Tianxin, bahkan gadis itu melihat betapa mereka saling berpelukan dan berciuman, keluarga B menjadi terkejut dan marah sekali. Jika Anda suka channel kami, silahkan subscribe. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya.